Halo, sahabat koperasi dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kami, Inspicop, Inspirasi Koperasi. Hari ini kita akan menyelami kisah sukses dan inovasi yang luar biasa dari Koperasi Pasar Buah Gemah Ripah di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pastikan tetap bersama kami karena akan ada cerita menarik yang akan membuat sahabat sekalian semakin bangga dengan koperasi Indonesia. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas, sehat? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, kita ngobrol santai mengenai perkembangan koperasi pasar buah Pasar Gemah Ripah ini ya Pak ya. Baik, bisa diceritakan Bapak sekilas mengenai Pasar Buah Gemah Ripah, awal mula berdirinya hingga koperasi berjalan seperti saat ini. Oh ya, dulu kita pedagang buah di shopping center yang sekarang menjadi Taman Pintar. Di sana kita sistem kontrak, karena di situ punya Pemda atau punya keraton, jadi kita sistem kontrak. Setelah perjalanan waktu, sepakat seluruh pedagang minta ke Pelem Bureh. Awalnya paguyuban, dibawa dari shopping center ke Pelem Bureh ke Gamping, ini sudah koperasi. Namanya Koperasi Gemah Ripah. Wah, luar biasa sekali ya perjalanan panjang Koperasi Gemah Ripah hingga sampai dengan saat ini. Kemudian apa sebenarnya peran penting koperasi di dalam mengelola pasar buah ini Pak? Sangat penting sekali. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada koperasi, jadi pedagang liar nanti semua bisa berjualan di sini. Karena adanya koperasi, kesetaraan itu ada. Baik. Suara sama di dalam mengambil keputusan. Iya. Sangat keren sekali ya Pak ya. Terus kemudian kami juga mendengar Pak bahwasannya koperasi ini memiliki inovasi di dalam pengelolaan limbah buah menjadi biogas, sehingga suasana di pasar ini juga tidak beraroma sampah busuk gitu ya Pak ya. Udaranya tetap segar sehingga menjadikan nyaman gitu ya Pak ya. Nah, itu barangkali bisa diceritakan bagaimana awal mula koperasi ini sehingga bisa mengelola unit biogas. Ya, alhamdulillah karena ada kerjasama kita dengan Horas Australia dengan UGM, kita yang dengan Kabupaten Sleman, kita yang ada di tempat atau yang punya lahan. Jadi kerjasama dengan beliau-beliau yang bagian teknisnya, terutama UGM, karena semua yang ada di sini ini bagian teknisnya itu dari UGM. Pada awal-awalnya itu sampah hanya tertentu yang bisa dimasuk ke biogas. Nah, sekarang walaupun belum sempurna, kita memohon atau meminta agar supaya sampah itu bisa masuk semua, terutama jeruk. Nah, terutama jeruk di sini 90% buahnya itu jeruk. Sedang 90% yang lain ada semangka dan melon dan buah naga itu 10%-nya. 90% ini harapan saya 50% itu bisa masuk ke biogas atau digester itu. Bahasa saya itu kendel gede. Itu reaktornya bisa masuk semua. Ternyata dari UGM pertama itu bisa memberikan hanya 10% dari sampah yang dibuang. Jadi kalau kita buang 1 ton buah semangka dan melon, itu hanya 1 kintal. 1 kintal. Ya, awalnya. Ya, kita berusaha minta sama UGM bisa naik 20%. Karena apa? Saya tanya bahwa di situ itu ada bakteri. Bakteri itu tidak mau menyerap atau makan makanan yang asam. Bagi saya belum memuaskan karena jeruk kita itu 90% itu jeruk. Jadi kita mintanya ya 50%. Jadi kalau kita buang 2 ton, kita bisa masukkan minimal 1 ton lah. Itu. Harapan saya seperti itu. Alhamdulillah juga membantu sekali, terutama kalau pas malam. Awalnya kita kalau malam, kalau listrik mati dari PLN nggak bisa kerja, sekarang masih bisa kerja. Dulu itu pakai lilin kalau mau nimbang, sekarang sudah nyala. Salut untuk tim koperasi ya Pak ya. Selain inovasi lingkungan, layanan
apalagi yang diberikan oleh koperasi ini kepada anggota para pedagang atau kita ada beberapa unit usaha. Unit usaha salah satunya juga simpan pinjam, unit usaha pelengkapan kebutuhan anggota. Kalau ada buah datang, dia dari sana nggak bawa kemasan, kita menyediakan. Kalau misalnya ada kebutuhan anggota mendesak, memang itu perlu kita layani. Jam 1, jam 2 kita layani anggota lagi. Dari, oleh, dan untuk anggota gitu ya, karena Pak, nanti ya? Kita akhir tahun pasti akan bagi SAU, mana yang beliau belanja di koperasi ini banyak, ya, kembalinya juga banyak. Sangat lengkap sekali pelayanan yang diberikan koperasi ini kepada anggota. Kemudian apakah koperasi juga mengelola parkir yang ada di pasar, terus kemudian pasar di sini juga terlihat sangat bersih. Nah itu bagaimana koperasi itu memastikan pelayanan yang diberikan kepada anggota yang ada di pasar ini berjalan dengan baik gitu? Ya, yang pertama untuk parkir ya, sekarang sudah mulai pakai elektronik yang di depan ini. Satu, untuk memanage yang lolos. Yang kedua, untuk keamanan, termasuk tadi disebutkan keamanan. Kalau dia masuk pasti dia bawa karcis ya. Ya, kalau terutama roda 4, kalau roda 2 memang kita tidak menargetkan untuk parkir, karena biar bebas dia keluar masuk nggak masalah. Kalau pakai mobil kan jelas dia belanja atau punya kepentingan. Kadang-kadang tetangga kita mau masuk ke pasar Gemah aja tidak bayar. Kalau roda 4 Tosa itu ditarik biaya karena dia mendapatkan keuntungan dari itu. Jadi untuk parkir, termasuk keamanan tadi, keamanan itu kita 24 jam bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Alhamdulillah tidak ada gangguan yang berarti, semua bisa diatasi dengan pendekatan. Kekeluargaan. Ya, kekeluargaan, pendekatan, karena di sini sifatnya kita gotong royong. Terus untuk kamar mandi kita sewakan, satu, demi menjaga kebersihan. Kita kerjasama dengan anggota, dia yang mengelola, nanti berapa persennya untuk bagi hasil ya dengan koperasi. Tapi kebersihannya dijamin bersih, di dalam airnya juga bersih, di lingkungan juga bersih. Baik. Kemudian yang namanya usaha, Pak, pasti tidak terlepas dari yang namanya persaingan. Iya. Bagaimana kemudian koperasi ini mengelola persaingan yang tidak sehat di antara pedagang yang ada di pasar ini, Pak? Karena tadi disampaikan bahwasanya 90% dagangan yang ada di pasar ini adalah buah jeruk. Artinya ada lebih dari satu pedagang yang menjajakan buah jeruk itu. Nah, itu yang sama. Iya, yang sama. Ya. Sama. Alhamdulillah di pasar Gemah Ripah ini kekeluargaannya itu erat sekali. Jadi etika berjualan juga diterapkan dengan adanya kekeluargaan tadi. Di sini juga ada ibu-ibu punya kegiatan yang positif untuk mengumpulkan ibu-ibu. Setiap seminggu sekali dia ada kegiatan untuk latihan hadroh. Di situ itu untuk menyatukan. Jadi etika berdagang ada di situ. Misalnya sama-sama jual jeruk sama, harganya kenapa nggak sama? Biasanya ada ukuran atau kualitas. Sama-sama D atau sama-sama AB, itu kadang kualitasnya nggak sama. Jadi harganya beda 500, tapi itu bukan berarti bersaingan. Memang kualitasnya berbeda. Jadi itu pedagang itu sudah memahami. Dengan adanya koperasi itu sangat membantu sekali untuk meredam itu. Jadi kalau misalnya ada yang ugal-ugalan, bahasa kita lah, ugal-ugalan jualnya murah, jeruk dari sana misalnya 10.000, di sini jual cuma 5.000, itu kan namanya ugal-ugalan. Itu nanti koperasi itu berperan. Dipanggil, kita ngobrol secara kekeluargaan tadi, kenapa sih kok kamu jual segitu padahal 10.000 mampu? Nah, dia mesti ada jawaban. Wah, itu alasan, itu tanaman saya sendiri. Kalau gitu nggak usah dijual di pasar ini biar dibeli sama pedagang saja. Jadi kamu nggak usah jualan, dibeli pedagang, biar nanti di sini tidak ada
bergejolak, ya gejolak antara persaingan tidak sehat. Yang tidak sehat. Iya. Makanya di sini itu kalau orang mau ngontrak itu pasti kita seleksi. Ya. Ini apa, besar apa kecil? Ini betul-betul mau kerja atau mau menghancurkan temennya. Ya. Kalau menghancurkan temennya ya sudah kita cut. Jadi nggak usah diperpanjang. Yang ada di Jogja ini pasar buah tidak hanya Gemaripah saja. Ya. Nah ini bagaimana koperasi ini mengatasi tantangan dan hambatan yang berasal dari luar itu? Dari luar, ya. Jadi sering kita koordinasi dengan dagang maupun tenaga bongkar atau tenaga muat, karena itu pengaruh sekali. Kalau untuk dagangan biasanya itu kualitas tadi masalah yang kita tekankan di dalam operasionalnya, termasuk bongkarannya. Di sana berapa? Di sana hanya 100, di sini 150, otomatis orang lari ke sana. Atau di sini 200, di sana hanya 100. Kalau bisa ini di sini itu lebih rendah. Satu, yang kedua pasarnya lebih bersih, lebih aman, lebih nyaman. Itu yang ditekankan. Kalau untuk saingan luar, saya kira tidak ada masalah, hanya kita menekankan operasionalnya di Lampangan. Jangan sampai operasionalnya di sini dengan di Giwangan itu mahal di sini. Nah, jangan sampai pasar kita lebih becek daripada yang di sana. Kita harus itu yang kita tekankan. Jadi iya, orang belanja itu nyaman, aman, ya tidak khawatir dengan copet. Betul. Dia tidak khawatir dengan orang mabuk. Jadi di sini begitu masuk dia seperti masuk rumahnya sendiri. Itu yang pokok. Ya, luar biasa ya Pak ya. Kemudian Koperasi Pasar Buah Gemaripah ini juga pernah menerima penghargaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan koperasi ini sehingga mampu meraih penghargaan tersebut? Di dalam pengelolaan ini pengurus harus solid dulu. Harus solid. Harus solid dulu. Harus satu misi, satu tujuan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu terbuka untuk membikinkan laporan maupun perkembangan pasar di sini. Setiap saya memimpin rapat, saya menekankan di sini itu untuk mencari pahala. Jadi kalau mau mencari uang di kios masing-masing. Jangan mencari keuntungan di dalam koperasi. Kalau untuk perkembangan, monggo silakan. Tapi jangan ada motif untuk saya kalau jadi pengurus saya bisa seperti ini, bisa jadi kuasa atau jadi bisa menguasai pasar atau bagaimana, itu jangan. Jujur. Kalau orang pintar pandai banyak, tapi yang saya butuhkan itu orang jujur. Itu yang kedua, kita juga menekankan bahwa komunikasi dengan anggota itu sangat luar biasa. Makanya tidak ada gejolak. Begitu ada anggota yang kurang puas, biasanya kita pendekatan. Itu. Jadi keterbukaan, transparan, kejujuran, makanya ada nilai di situ kan, karena memang kita memberikan laporan tidak ada yang ditutupi. Jadi untuk Simpin itu sudah Simpin sendiri. Laporannya ke Simpin untuk umum, untuk pengadaan kebutuhan atau kelengkapan anggota itu kita sendirikan. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan, itu tidak semua kita obok-obok. Oh iya, betul sekali, Pak. Kita misalnya yang ada kesalahan itu di Simpin, ya sudah Simpin kita yang umum dengan yang kelengkapan operasi itu tetap jalan. Tidak terganggu dengan adanya ini. Kalau dulu jadi satu semua terganggu. Jadi yang semua terganggu lah, semua anak-anak karyawan terganggu. Kalau ini sudah dipisah pembukuannya, laporannya dipisah. Kalau misalnya di umum ada masalah, ya kita selesaikan di umum, Simpin tetap jalan, ini tetap jalan. Jadi tidak ada mengganggu atau tidak mengganggu dengan kinerja staf kita yang lain. Akhirnya semua bisa diatasi dengan cepat, tidak berlarut-larut. Iya, akhirnya ya alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan baik dari daerah maupun dari Jakarta. Kita bersyukur. Memang semboyan saya, kita harus jujur. Kalau kita mau butuh cari penghasilan, yaitu di pasar. Di kios masing-masing gitu. Ya. Baik, jadi
solid secara internal, ya, kemudian transparan, kemudian apa tadi, kejujuran, ya, itu, dan keterbukaan. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan dari Koperasi Gemah Ripah. Luar biasa sekali ya Pak ya. Terakhir ini Pak, kira-kira apa harapan dan rencana Koperasi Gemah Ripah ke depannya? Harapan saya Koperasi Gemah Ripah semakin berkembang, semakin maju, semakin profesional untuk mengerjakan, atau profesional untuk segala bidang. Jadi sekarang eranya sudah era digital. Jadi harapan kita dengan adanya digital bisa membantu dan semakin maju. Siapapun yang jadi pengurus di sini, kapanpun yang jadi pengurus di sini, saya harapkan selalu memegang kejujuran, keikhlasan. Iya, jadi dengan anggota tidak ada yang dibeda-bedakan. Semua sama, baik yang punya kios 1 maupun kios 10, kita sama. Karena apa? Suaranya tetap satu. Sama. Di dalam ngambil keputusan, yang punya kios 10 dengan anggota atas nama satu orang, suaranya satu dengan orang yang punya kios 1. Jadi setara. Untuk itu kedepannya semoga lebih baik lagi. Amin. Tetap masih banyak kekurangan di dalam melaksanakan atau amanah yang telah diberikan anggota ke saya beserta teman-teman yang lain. Namun demikian, pengurus selalu berusaha untuk memuaskan atau membuat nyaman anggota, dan itu tadi profesionalnya itu, biar nanti lebih baik lagi. Gitu. Wah, inspiratif sekali ya cerita dari Koperasi Pasar Buah Gemah Ripah ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Inspikop, inspirasi koperasi.